Ya Juru Selamat, peganglah tangan kami ya Allah, dan juga bimbinglah kami ya Allah, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan juga telinga kami agar kami dapat mendengar akan sabda-Mu. Dan juga biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami dalam memahami akan firman Engkau ya Allah. Inilah doa kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Ya. Dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ke-17. Apakah sudah semua? Ya, baik. Ya, karena di sini saya tidak ingin membacanya sendiri, kita akan membacanya secara bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan yang genap dan Bapak Ibu akan membacakan yang ganjil. Ya. Mari. Perjanjian Allah dengan Nuh. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang luar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Waduh, pagi mungkin yang belum kenal ini siapa ini kan? Wah, perkenalkan, nama saya Jonathan Almer Pratama. Bapak Ibu bisa panggil saya Jojo karena saya masih berumur 22 tahun ya. Jadi ya, cucu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan sebuah cerita ya, singkat sekali. Jadi ada seorang kapten kapal gitu ya. Bapak Ibu tahu ya kapten kapal ya? Kapten kapal? Ya, seorang kapten. Sebelum dia berlayar, dia memerintahkan kepada kru-kru kapalnya bahwa ketika ia sedang memerintah mereka untuk melakukan tugasnya, maka lakukanlah. Dan kemudian sebelum berangkat, kapten itu berjanji kepada kru kapalnya bahwa kita pasti akan selamat sampai tujuan. Dan kemudian maka berangkatlah kapal itu. Nah, sesudah di perjalanan nih, ternyata banyak sekali ombak-ombak tinggi. Ya, kapal itu kan gini-gini ya. Kadang tiba-tiba tenang, gini lagi gitu. Jadi banyak sekali ombak-ombak tinggi yang mereka lalui. Kemudian kapten kapal nih menyuruh kru kapalnya untuk bekerja. Jadi kapten kapal itu memerintahkan kru kapalnya untuk tetap bekerja, tetap mengawasi mesin kapal, tetap mengawasi barang-barang yang ada. Dan kemudian salah satu kru kapalnya datang kepada sang kapten dan bertanya seperti ini. Kapten, katanya kita akan sampai tujuan. Kok kita masuk ke jalur ini sih yang banyak ombaknya tinggi? Terus kenapa gelombangnya tinggi? Katanya janji sampai tujuan. Kemudian sang kapten menjawabnya, ya, kita akan melewati perairan ini meskipun ombaknya tinggi. Dan saya berjanji bahwa kita akan sampai tujuan. Tapi yang perlu kamu tahu bahwa sebenarnya inilah jalur yang terbaik. Karena saya tidak mau mengambil jalur yang satunya lagi. Karena ada badai besar di sana. Dan saya tidak mau kehilangan kapal ini ataupun kehilangan kalian semua yang ada di sini. Dan kemudian setelah berlama-lama di situ dan kru kapalnya itu akhirnya kembali kepada pekerjaannya dan akhirnya sampai kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu, cerita ini tuh adalah sebuah gambaran ya, cuplikan gitu dari apa yang kita bacakan pada hari ini dari Kejadian 9. Nah, Bapak Ibu tentu tahu dong kisah Nabi Nuh ini. Ada yang mau coba siapa itu? Nabi Nuh itu siapa sih gitu kan? Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang tentu dia menaiki kapal ya, kapal yang besar untuk menghindar dari air bah. Jika kita baca sebelum pasal yang ini diceritakan bahwa manusia ini sangat jahat ya, sehingga Allah membinasakan manusia lewat air bah. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ya, ada hal yang menarik nih. Jadi sebelum Nabi Nuh membuat kapal, Tuhan tuh memerintahkan terlebih dahulu. Di pasal sebelumnya ketika dalam Kejadian 6 ya. Kejadian 6 bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dulu.
Ya, dan kemudian Allah berkata bahwa nanti aku akan memberikan sebuah janji. Nah, di sini juga begitu Bapak Ibu. Jadi Allah itu pada ayat yang pertama itu ia berfirman ya, ia memerintahkan Nuh untuk apa Bapak Ibu? Ya, bikin bahtera. Tapi kalau dalam ayat ini apa Bapak Ibu? Yang kita baca bersama-sama ini. Yang pertama adalah beranak cuculah. Ya. Itulah perintah dari Allah, beranak cuculah. Dan kemudian apalagi Bapak Ibu? Dalam ayat yang kedua coba ada yang bisa bantu? Ya, yang binatang tadi binatang. Ya. Bahwa manusia akan bertanggung jawab atas ciptaannya. Dan itu perintah yang kedua. Kemudian ada yang menarik nih di ayat 4 ya. Itu dikatakan bahwa hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darah, janganlah kamu makan. Wah, ini tuh apa ini maksudnya, kok darah dimakan? Kan darah kan diminum, oh enggak ya. Jadi itu sebenarnya itu apa yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah zaman dulu kan Yesus belum ada. Dan itu cara menebusnya melalui darah. Dan darah inilah maka Tuhan bilang jangan dimakan karena untuk menebus dosa pada zaman itu. Dan kemudian jika kita melihat ya dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, dari ayat keempat itu tentu pada sekarang kan kita tahu bahwa bukan darah domba lagi, bukan darah kambing lagi gitu ya, atau bukan darah B2 lagi gitu, tapi melalui darah Kristus kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Dan dalam ayat yang kelima, jika melihat ini bahwa juga perintah Tuhan bahwa jangan membunuh. Karena dalam sebelumnya itu kan kejahatan manusia, itu berarti kan apa yang manusia lakukan itu jahat, saling membunuh gitu kan. Maka Allah melarangnya. 3 perintah inilah yang Allah sampaikan kepada Nuh. Dan gak mungkin juga dong ketika Allah memerintahkan beranak cuculah tapi masih saling membunuh. Kan sama aja gitu kan, gak berkembang malah. Dan gak bakal memenuhi bumi. Dan jika kita melihat lagi nih bacaan kita pada pagi hari ini, sesudah Allah memberikan perintah, kemudian Allah memberikan sebuah janji gitu ya. Yang kita tahu bahwa kalau kita nih ya kadang apalagi saya gitu kan, saya kadang suka janji-janji dulu, ntar ditepatinya nanti gitu ya. Kalau Allah ini memberikan perintah dulu, maka akan janji yang ditepatinya. Dan kemudian jika kita melihat dalam perjanjiannya itu terdapat dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, apa sih janji-janji Allah? Janji manis seperti apa sih ya? Yang pertama adalah dalam perjanjian itu Tuhan tidak akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia. Itu janji yang pertama. Dan kemudian air yang turun atau hujan tidak akan memusnahkan manusia lagi dalam ayatnya ke-15. Nah, dalam perjanjian itu Tuhan membuat sebuah janji yang menandakan bahwa air bukanlah lagi seperti sesuatu yang buruk gitu ya, sesuatu yang menandakan musibah. Malah sekarang tuh air tuh bermanfaat ya. Misalkan kita mandi nih, terus air habis, ada hujan, numpanglah mandi. Misalkan begitu ya. Tapi enggak sih, saya nggak pernah melakukan itu. Atau air itu bahkan menjadi manfaat.
air hujan. Yang tadinya lahan yang kering kerontang sekarang malah menjadi lahan yang subur. Oleh karena apa? Karena air yang pemberian dari Tuhan. Dan kemudian dari air ini juga dapat memulihkan dan menyembuhkan. Ketika ada sebuah binatang ya memerlukan sebuah air, misalkan ada kambing nih di hutan gitu ya, terus aduh mana nih air nih, nggak ada karena sumber airnya jauh. Terus datanglah hujan, dan hujan itu genanglah air. Nah itu kan dapat membantu kambing itu untuk minum. Nah itulah air sebagai memulihkan, yang menyegarkan. Dan kemudian jika ada sungai gitu yang kering gitu, dan kemudian hujan, dan itu kan menandakan sebuah pemulihan ya bagi daerah sekitar. Misalkan sebuah sungai itu mengecil gitu, dan ikan-ikannya kan nggak bisa kemana-mana kan, tapi datangnya hujan memberikan ini pemulihan bagi ikan-ikan itu dan leluasa untuk berenang. Nah tidak hanya itu, dalam perjanjian ini ditandai sebuah busur yang kutaruh di awan. Ya tentu busur ini adalah pelangi itu sendiri. Jadi saya tadi juga menarik ya lagunya tadi itu, yang pelangi kasih Tuhanmu. Itu ada menandakan bahwa pelangi itulah melambangkan kasih Allah, kasih pemeliharaan dari Tuhan terhadap ciptaannya. Dan Bapak Ibu, jika kita melihat pelangi itu rasanya gimana sih? Setelah hujan ya, habis hujan terus lihat pelangi itu rasanya gimana sih? Apa? Pasti ada adem gitu ya. Terus waktu lihat, wih cantiknya pelangi ini gitu, indahnya pelangi ini. Tapi agak lucu juga ya, misalkan ada orang gitu ya, lihat pelangi, aduh pelangi lagi, aduh ada pelangi tuh nggak mau lihat. Nah tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pelangi itu pasti indah seperti kasih Allah. Dan dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jika tiba-tiba air hujan itu turun gitu ya, maka ada sebuah pelangi. Dan hal itu pasti terjadi Bapak Ibu. Dan perjanjian itu adalah pasti selalu kekal. Dalam ayat 16 dikatakan, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Jadi tidak hanya berlaku di zaman Nabi Nuh itu pelanginya ya. Ketika kita hujan, kita lihat ke atas, sudah hujannya berhenti, pasti ada kayak warna-warna cerah, warna-warna merah, kuning, hijau. Dan itu berlaku sampai sekarang. Dan itulah perjanjian Allah pada kita. Dan Bapak Ibu, perjanjian Allah dengan Nabi Nuh ini juga berlakunya untuk selama-lamanya. Dan dalam janji Tuhan pada tema ini, Tuhan berjanji. Berjanji apa? Berjanji bahwa air bah tidak akan lagi memusnahkan manusia. Ketika perjanjian itu diluncurkan, sebelumnya itu adalah perintah Allah. Dan perintah Allah waktu pada zaman Nabi Nuh ini adalah beranak cucu. Dan kita sudah beranak cucu kan, katakanlah dalam kisah Nabi Nuh ini kan sesudah air bah itu menghantam bumi gitu ya. Kemudian kan Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk beranak cucu. Dan apa hasilnya? Hasilnya bumi menjadi pulih kembali. Dan itulah perjanjian Tuhan. Dan apakah Tuhan selalu menepati janji itu? Kalau menurut saya iya Bapak Ibu. Karena
Tuhan itu tidak pernah berubah seperti yang Ibu katakan tadi ya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemudian jika perintahnya Nabi Nuh itu adalah beranak cucu, jadi sekarang perintahnya apa gitu ya? Yaitu Bapak Ibu, perintah yang sekarang adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dalam Lukas 10 ayat 27. Sehingga apa yang kita harus lakukan adalah mengasihi Allah dan juga sesama kita. Dan tidak lupa bahwa ya sebagai orang Kristen kita pasti paham bahwa kita adalah terang dan garam. Jadi tidak hanya mengasihi sesama, tapi kita juga menjadi terang dan garam. Apa artinya Bapak Ibu? Ya adalah terang dimanapun kita berada, menjadi terang dimanapun apapun yang Tuhan tempatkan kepada kita. Jika Tuhan menaruh kita di tempat yang gelap, maka jadilah terang. Jika Tuhan menempatkan kita di daerah-daerah yang mungkin agak-agak lingkungannya agak buruk, agak apa, jangan padamkan terang itu. Dan juga kita menjadi garam. Menjadi garam itu apa? Untuk merasakan kasih dari Allah. Sehingga itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan perintahkan pada kita. Dan Bapak Ibu, di sini kita belajar dalam bacaan kita bahwa Tuhan berjanji seberapapun hujan yang turun ke bumi tidak bakal bisa memusnahkan manusia. Yang artinya adalah seberapapun, sebanyak apapun dosa yang manusia lakukan, Tuhan tidak akan membinasakannya. Karena itulah janji Tuhan. Bahkan Tuhan menyelamatkan kita melalui air bah ini dan perjanjian ini. Kita bisa merasakan bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Dan apa yang Allah lakukan ini juga oleh karena kasih-Nya, sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berjanji bahwa kepada murid-muridnya juga demikian. Ia memerintahkan dulu murid-muridnya ya. Ketika ia sebelum terangkat ke surga gitu ya. Ia berkata pada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah Injil tentang aku. Dan sesudah itu apa? Sesudah itu turunlah janji dari Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus turun agar apa? Agar kita dan Allah semakin dekat melalui Roh Kudusnya itu. Dan Bapak Ibu, kita belajar juga dari janji Tuhan bahwa seberapapun kita berdosa, seberapa banyak pun kita melakukan dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam janji Tuhan ini juga kita juga belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan bahkan ketika kita berada dalam masalah gitu ya, Tuhan juga selalu menyertai kita dan membimbing kita. Dan Bapak Ibu, ingatlah bahwa karena janji Tuhan, Tuhan tidak pernah memusnahkan manusia. Malah Tuhan mengasihi benar-benar manusia. Dan maka dari itu, marilah kita bersama-sama melakukan perintahnya, yaitu menjadi terang dan garam. Meskipun kadang kita berada di dunia yang kadang jika kita lihat di TV gitu ya, kadang miris gitu. Seorang polisi ya dibunuh rekannya sendiri. Itu adalah sebuah kelakuan yang Tuhan tidak suka, Bapak Ibu. Maka dari itu, jadilah terang.
jadilah garam. Karena itu perintah Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjanjikan kita waktu yang indah. Dan waktu Tuhan itu adalah indah. Sehingga kita harus mengikuti perintahnya, Bapak Ibu. Dan demikian, tidak lupa juga bahwa Allah akan selalu menemani kita, akan selalu bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan dimanapun. Karena itulah perjanjian kita, perjanjian Allah. Sehingga dalam hal ini, marilah Bapak Ibu, kita ingat bahwa Tuhan berjanji untuk selalu menemani kita dalam kehidupan sehari-hari. Immanuel, amin.